tsalitsu tsalatsa. Sungguh telah kafirlah orang-orang yang mengatakan Tuhan itu Tritunggal, Triteos, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kata Al-Quran, siapa yang menyebut Tuhan itu terbagi menjadi Bapa, Anak, Roh Kudus, itu kafir. Kafir tempatnya neraka jahanam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man sami abi min umatin yahudiyun au nasroniyun falam tu'min bi dahulan nar. Siapa di kalangan umat ini, baik Yahudi maupun Kristen, mendengar tentang aku, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka orang Yahudi dan Kristen tidak beriman kepadaku, apa tempatnya? Binari jahannam. Oleh karenanya saya giat mewartakan kebenaran firman Tuhan, karena jaminan buat orang Kristen menurut Quran adalah neraka jahanam. Silakan Anda jelaskan Isa atau Yesus kepada saya berdasarkan Bible. Menang. Teman-teman, makasih kemenangan kita ya. 2 kali kita menang PK. 2 kali kita menang debat. Tos dulu Pak Pendeta, tos. Silakan Pak Pendeta, jelaskan Isa Yesus menurut Alkitab Bible. Oke, teman-teman, tadi saya sudah memberikan pendahuluan saya ya. Pada saat saya memulainya dengan sesingkat-singkatnya. Nah, sekarang Nanda tadi sudah memberikan penjelasan tentang keyakinannya tentang Isa. Itu menunjukkan bahwa Isa di dalam Al-Quran berbeda dengan berbeda dengan Yesus di dalam Alkitab. Jadi bagi kita orang Kristen yang percaya kepada Yesus, dan ada orang yang menyamakan bahwa Isa di dalam Al-Quran itu sama dengan Yesus, maka itu adalah seorang penyesat, atau firman Tuhan atau Paulus mengatakan dialah terkutuk. Bahkan Paulus mengatakan di dalam Galatia 1 ayat yang ke-9 dikatakan di sana sangat jelas sekali, teman-teman. Itulah sebabnya kenapa saya sampaikan hari ini kepada kalian bahwa Isa di Al-Quran dengan Yesus di Alkitab sangat berbeda dan tidak ada hubungannya sama sekali. Karena nanti ada banyak perbedaan yang kita bisa bahas. Oleh sebab itu, saya memberikan dulu sebuah yang namanya pengantar terkait dengan pernyataan Paulus. Dia mengatakan di ayatnya yang ke-8, dikatakan di situ, tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Jadi Galatia 1 ayat yang ke-8 dikatakan di sana bahwa kalau ada cerita yang lain tentang Injil, tentang kisah Yesus, tentang sejarah Yesus, tentang pekerjaan Yesus yang berbeda dengan apa yang diceritakan oleh para rasul, maka dia dikatakan terkutuk. Meskipun di dalam agama Islam menyatakan bahwa yang memberikan yang namanya Al-Quran itu, wahyu itu adalah malaikat atau disebut dengan Jibril, tetapi Alkitab menegaskan kepada kita, dikatakan di sana, sekalipun seorang malaikat yang memberitakan kepada kamu. Jadi jangan nanti dihubung-hubungkan karena di situ itu wahyu dari Allah SWT kepada Jibril. Tidak. Firman Tuhan mengatakan meskipun itu malaikat yang memberitakan, tapi kalau berbeda maka itu terkutuklah. Jadi saudara yang beragama Kristen, tentunya ini harus juga saudara pahami. Jangan nanti karena ada tujuan mungkin ingin berdialog yang baik, tetapi saudara berusaha untuk menyamakan kedua pribadi itu.
maka itu saudara akan dikatakan terkutuklah kau. Dan itu tidak boleh disamakan antara keyakinan yang lain dengan keyakinan kekristenan, tetapi itu berbeda dalam segi sejarah, berbeda dalam segi cerita, maka itu nanti disebut sebagai sinkritisme. Dan bisa jadi nanti akan menjadi paham pluralisme di mana di dalam setiap agama itu ada yang namanya keselamatan. Kalau saudara mengatakan sekarang Isa dan Yesus itu sama, maka saudara bisa mengatakan, oh keselamatan itu juga ada di dalam Islam. Bagi saya tidak ada, hanya di dalam Yesus adalah keselamatan. Karena kenapa? Karena hanya di dalam Alkitablah dijelaskan bahwa jalan untuk menuju kepada Allah itu adalah hanya kepada Yesus saja. Barang siapa tidak percaya kepada Yesus, maka dia tidak selamat. Jadi begitu. Jadi berdasarkan tadi pernyataan Nandar, maka kita bisa melihat. Nah, pertanyaan saya sekarang Nandar, kita akan masuk pada pertanyaannya. Ceritakan kepada saya di mana historis data-data terkait dengan Isa yang kamu percayai. Kalau tidak, berarti itu nanti cerita bohong kalau tidak ada sejarahnya. Nah, sekarang ceritakan kepada kita. Itu. Nah, begitu teman-teman, ketika kita berbicara tentang Isa dan Yesus di dalam Al-Quran, kita harus memberikan yang namanya kepastian dengan ini, supaya tidak salah paham. Gitu. Oke. Baik, Aki. Terima kasih, Aki. Waduh, kalah PK kita teman-teman nih. Ya, aduh, jangan biarkan orang kafir menang PK. Ya Tuhan, tolong. Kamu itu. Ya, tolong. Ya, oke, saya mulai. Bapak diam. Oke. Bapak, terima kasih ya. Ceritakan Injil, ceritakan Yesus atau Isa menurut Quran. Tadi sudah saya ceritakan, Pak. Sudah saya jabarkan, sudah saya terangkan tentang Isa ini, sudah saya terangkan. Bapak malah bertanya lagi, makanya Pak, kalau orang lagi menjelaskan itu didengarkan baik-baik. Sekarang giliran saya bertanya. Pertanyaan saya hanya dua ini. Baru dua nih ya. Saya tunjukkan kepada Bapak satu ayat di dalam Bible. Sebagaimana yang diketahui di dalam Al-Quran, bahwa Yesus itu adalah Nabi. Isa adalah Nabi yang dianugerahkan wahyu yang bernama Kitab Injil. Matius 4:23, ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dalam memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ternyata namanya adalah Injil Kerajaan Allah. Sekarang pertanyaan saya, mohon maaf, bentar. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil. Memberitakan Injil, Pak. Nah, kenapa Injil yang diyakini oleh orang Kristen sekarang ini bukan Injil Kerajaan Allah? Bukan Injil yang dipegang oleh Yesus, tetapi adalah Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, Injil Yohanes yang baru ada pada tahun 329 dan dikanonisasi pada tahun 325 Masehi. Di manakah Injil yang dipegang oleh Yesus sebagaimana di dalam Matius 4:23? Ingat pertanyaannya, di manakah Injil yang dipegang dan diajarkan oleh Yesus sebagaimana di dalam Matius 4 nomor 23. Satu pertanyaan saya, tolong dijawab. Di mana Injil Yesus? Karena yang Anda pegang sekarang bukan Injil Yesus, tetapi Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, Injil Yohanes yang tidak jelas siapa penulis aslinya. Satu, ya. Kedua, tolong jelaskan kepada saya di mana dasarnya Yesus lahir di kandang domba. Dua, saya borong nih 3 pertanyaan lah. Ketika Yesus disalib,
maka keluarlah orang-orang kudus dari dalam kuburnya. Di dalam sejarah mana ada zombie menjadi ada manusia hidup kembali jadi zombie, yaitu mayat hidup. Di dalam Josephus Flavius Josephus tidak pernah diceritakan ada gempa kemudian ada mayat hidup, nggak ada, Pak. Ini sejarah mana yang membenarkan terjadinya gempa dan terjadinya mayat hidup, yaitu orang-orang kudus hidup bangkit kembali, kemudian dia berlari-lari ke kota-kota. Itu 3 pertanyaan saya. Yang pertama, dicatat, Pak, kalau Bapak bertanya, saya punya catatan, punya pulpen nih. Di mana Injil Yesus yang digunakan Yesus berdakwah di dalam Matius 4 ayat 23. Apakah Yesus kenal dengan Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes? Ini masih satu paket. Yang kedua, di mana bukti, di mana dalil kalau Yesus lahir di kandang embek? Orang Sunda bilangnya kandang embek, orang Jawa bilangnya kandang wedus. Kenapa orang Kristen di muka bumi mempercayai Yesus lahir di kandang domba? Ada Santa Claus, pohon cemara, ada lilin, ada telur Natal, telur Paskah. Di mana dasarnya Yesus lahir di kandang domba? Di mana sejarah yang membenarkan mayat hidup ketika Yesus itu disalib atau disalib ya. Begitu saja Bapak, terima kasih. Mudah-mudahan Bapak Julitinus sanggup untuk menjawab beberapa pertanyaan singkat saya. Terima kasih Pak Julitinus yang ganteng. Ayo Pak, jangan ngelamun si Bapak. Loh kan belum mulai ininya kan, timernya kan? Siap. Oke. Nah, ini bedanya teman-teman. Kalau orang Kristen itu menjelaskan dengan orang Islam. Jadi kelihatan mana polemikus dan mana yang disebut dengan akademis. Tapi ya sudahlah, kita kan tujuannya kan untuk menyampaikan kebenaran. Begini, teman-teman. Tadi kan saya tanya kepada si Nandar, di mana sejarahnya dia tidak bisa jawab. Dia justru mengambil alasan. Karena kenapa? Memang cerita sejarahnya tidak ada. Karena disitulah kalau kita berbicara tentang Isa di dalam Al-Quran, sampai kapanpun, sampai kiamat pun, mereka tidak bisa membuktikan sejarah Isa mereka. Pasti ujung-ujungnya nanti mengambil Alkitab untuk dijadikan sebagai pembenaran kitabnya. Tapi memang gitu. Nah, itulah orang-orang yang kurang kerjaan, yang nanti setelah itu mengatakan bahwa Alkitab itu sudah palsu, tetapi ketika mereka sudah terdesak, tidak ada jawaban, nah mereka ambil Injil orang Kristen. Nah, kan begitu. Nah, itu yang pertama dulu. Yang kedua, dia tadi bertanya kepada saya di mana Injil kerajaan surga. Nah, ini juga itulah sebabnya bagusnya itu kalau kita berbicara tentang iman Kristen, tanya sama ahlinya, lalu saya akan menyampaikan kepada saudara. Nah, begini Nanda, Injil kerajaan surga itu apa sih maksudnya? Injil itu kabar baik. Engelion di dalam bahasa Yunaninya, kabar baik. Jadi Yesus itu membawa kabar baik kerajaan Allah. Itu dia, bukan membawa dalam bentuk fisik Injil atau sudah tertulis yang seharusnya nanti kamu buktikan kepada saya itu, seharusnya saya yang bertanya itu kepadamu, di mana Injil yang kamu katakan itu nanti yang dibawa Isa pada saat masih kecil. Itu yang saya harus tanyakan ke kamu, bukan kepada saya kamu tanyakan itu.
Justru saya bertanya kepada kamu, di mana Injil yang dibawa Isa masa kecil itu? Nah, kalau tidak ada, berarti bohong kedua lagi itu nanti. Jadi gitu. Jadi jangan justru kamu buat sebuah pertanyaan, tetapi itu sebenarnya adalah merujuk pada dirimu. Gitu dia, gitu Nandar. Jadi Nandar, eh, nanti kamu harus jawab yang saya katakan ini. Yang saya pertanyakan ini ada dua ya, sejarah Isa. Yang keduanya adalah di mana Injil yang diberikan kepada Isa masa kecil itu ketika dia lahir. Kalau tidak ada, berarti ini dipertanyakan ini. Jangan lari kepada Injil orang Kristen, Injil Lukas, karena kamu katakan tadi bahwa itu tidak ada Injil Yesus, karena Injil Matius, Injil Lukas, Injil Markus, Injil Yohanes. Nah, kamu tidak boleh di situ. Karena kenapa? Kamu sudah menolaknya. Nah, tunjukkan nanti kepada saya di mana yang benarnya, atau ini hanya cerita bohong. Nah, kan begitu. Atau apakah ini nanti akan membuktikan yang ada di dalam Al-Quran itu tuduhan-tuduhan orang kepada Muhammad yang mengatakan itu hanya dongeng-dongeng saja. Nah, apakah kamu membuktikan kepada saya hari ini teks-teks atau tuduhan-tuduhan orang itu kepada nabimu atau bagaimana? Nah, nanti tunjukkan kepada saya Injil Isa yang kamu maksud itu. Nah, seharusnya saya bertanya yang kemudian tadi katanya di mana bukti bahwa Yesus itu lahir di kandang domba. Oke, begini Nanda. Di dalam Lukas pasal 2 ayat yang ke-12 itu memang tidak disebutkan kandang domba, tetapi bisa diidentifikasi. Diidentifikasinya itu bagaimana sih? Nah, di dalam Lukas pasal 2 ayat 12 itu dikatakan, dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam kandungan. Nah, berdasarkan diksi ini maka dipahami bahwa Yesus ini karena di dalam cerita sebelumnya itu mereka tidak mendapatkan tempat untuk menginap karena sudah penuh, maka kalau dikatakan di situ ada diksi di ayat 12, di situ dia ada di dalam palungan, berarti itu bisa ditafsirkan bahwa jangan-jangan Yesus ini dia lahir di dalam kandang domba. Tapi jangan pahami kandang domba. Waktu habis. Habis. Iya, waktu habis Pak ya. Jangan ketawa Pak. Jangan ketawa. Oke. Kok nggak bisa tepuk tangan? Ini Pak, terima. Bapaknya diam ya, saya ngomong. Teman-teman, ada 3 pertanyaan saya. Yang mana Pak Pendeta, terserah teman-teman menilai. Yang pertama, ya di mana Injil Yesus keberadaannya sekarang. Lalu yang kedua, apakah Injil Yesus ini adalah sama dengan Injil yang dikanonisasi? Kan nggak sama. Kenapa kalau Injil yang dikanonisasi Matius, Markus, Lukas, Yohanes Anda percaya sebagai sebuah bentuk buku, kenapa Injil Yesus Anda tidak percayai? Pak, baik di dalam Islam maupun di dalam keyahudian, setiap para nabi itu ketika diturunkan Injil kepada Nabi Isa, diturunkan wahyu kepada para nabi Israel dari Allah, itu tidak pernah berupa buku. Nabi Muhammad pun ketika menerima Al-Quran bukan buku Pak. Tetapi yang saya tanyakan adalah di mana Injil Yesus yang diajarkan oleh Yesus. Yang Anda terima saat ini bukan Injil Yesus, tapi Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes yang pada fakta sejarahnya baru dikanonisasi tahun 325 Masehi. Dan orang Kristen punya kitab suci baru tahun 329 Masehi. Di mana perjanjian baru diyakini sebagai bahasa Yunani di dalam kodeks tertua bahasa Yunani, yaitu Kodeks Vatikanus. Pak, kalau Yesus atau Isa lahir di dalam Al-Quran,
diceritakan bahwa dia lahir di bawah pohon kurma, itu terkonfirmasi dengan fakta arkeologi, fakta sejarah, Pak. Inilah yang membedakan Islam dengan Kristen. Kalau dalam Kristen, Yesus lahir di kandang domba tanpa data, tanpa bukti. Kalau menurut Quran, Yesus lahir di bawah pohon kurma. Ini jelas, terbukti secara ilmiah dan terbukti secara historis. Ilmuwan Israel berhasil tumbuhkan pohon kurma dari biji yang berasal pada zaman Nabi Isa. Di mana itu, Pak? Di Yudea, Pak. Kenapa Bapak tertawa? Ini fakta, Pak. Sedangkan Anda mengatakan bahwa Yesus, bukan Anda sebetulnya, umat Kristen di muka bumi mengatakan Yesus dilahir di kandang domba. Tidak pernah ada satu ayat pun di dalam Bible Yesus lahir di kandang domba. Anda baca 1 Korintus 4 ayat ke-6. Jangan melampaui atas apa yang tertulis. Ternyata nggak ada tertulis Yesus lahir di kandang domba. Yang benar Yesus lahir di bawah pohon kurma. Bunda Maria tidak mungkin sehari semalam di bawah pohon kurma. Bunda Maria membawa Yesus atau Isa ke tempat penginapan. Tapi tempat penginapan penuh, resepsionisnya menganjurkan, memberikan saran, Bu, hotel kami sudah penuh, Bu, silakan di Migdal Eder. Migdal Eder itu lantai paling bawah adalah embe-embe, domba-domba. Lantai 2 itu tempat peristirahatan. Disitulah Yesus terisolasi. Sesuai dengan Quran, Yesus lahir di bawah pohon kurma, diisolasi ke Migdal Eder. Gak ada kandang domba, Pak. Itu hoax terbesar di zaman ini. Kemudian, di mana fakta sejarah ada zombie, ada mayat hidup orang-orang kudus ketika Yesus disalib. Maka orang-orang kudus bangkit dari kuburnya dan dia berkelana. Berkelana di dalam kota, walau penenana berhamuda mengejar kelehote-hote. Nah, di mana dasar sejarahnya? Kalau Nabi Isa menurut Al-Quran, tunjukkan satu orang Kristen di zaman Rasulullah yang menolak Isa berdasarkan Quran. Gak ada, Pak. Baik Yahudi maupun Kristen justru membenarkan Nabi Muhammad. Pendeta Buhaira membenarkan. Warokoh bin Naufal membenarkan. Warokoh bin Naufal tidak pernah membenarkan ada zombie hidup ketika Yesus disalib, Pak. Terima kasih. Ya, aku debat dulu. Ya. Nggak tega lihat Pak Pendeta. Pak Pendeta jangan gitu dong. Aduh, semangat. Nggak tega aku coba. Kamu ini loh menghibur diri sendiri. Kamu aja yang gak menghibur. Nggak tega tuh. Lihat mukanya. Jawab, Pak. Kalau Bapak saya bilang menghibur diri, jawab, Pak. Yo, Angga, lanjutkan, gaskan. Belum kan, belum keluar di sini. Santai aja. Jawab pertanyaan saya, Pak. Jangan lari kemana-mana. Oke, teman-teman, begini loh. Ini orang yang polemikus itu, dia meminta kepada orang untuk jawab pertanyaannya, tapi dia nggak pernah jawab pertanyaan yang dibuat kepada dia. Ada dua kemungkinan. Dia tidak punya data, dia tidak punya atau tidak punya pengetahuan, atau bagaimana. Dan dia merasa bahwa apa yang dia jelaskan itu sudah benar. Jadi gitu ya. Nah, dia tadi selalu minta kepada saya di mana Injil itu, dan dia ternyata dia tidak paham dengan itulah sebabnya kenapa dia selalu gagal paham dengan kitabnya, dengan Al-Qur'annya. Karena ketika dia berkata tentang Injil di dalam kekristenan, itu sangat berbeda dengan yang dia pahami Injil di dalam Al-Qur'an.
Karena bagi kita Injil itu bukan berbicara tentang, atau Injil yang dimaksudkan di dalam kitab suci yang orang Kristen itu, atau Injil Yesus itu tidak berbicara tentang bahwa Yesus itu membawa Injil yang dalam bentuk tulisan. Oke ya? Oke ya, dikatakan seperti itu. Nah, tetapi kita ini, kalau orang Kristen itu, Injil itu berbicara tentang kabar baik yang dibawa oleh Yesus, semua terkait dengan apa yang sudah diajarkan oleh Yesus, itu yang disebut dengan Injil. Tetapi anehnya, orang-orang ini sudah ada di dalam Al-Qur'annya, dia mengatakan bahwa ada Injil yang diberikan kepada Isa waktu lahir, tetapi dia tidak bisa membuktikannya. Itu namanya omong kosong menurut saya. Menurut saya. Yang kedua, tadi dia menyinggung sedikit orang Yahudi. Nah, tunjukkan kepada saya yang menghubungkan antara Injil yang di Al-Quran dengan yang dimaksudkan di dalam Yahudi. Karena kenapa? Yahudi saja nggak percaya Injil. Bagaimana kamu mengatakan Yahudi itu nanti ada sejarahnya? Nah, kalau kamu mau hubungkan dengan nanti Yahudi, apakah benar Yahudi mendukung Al-Quran? Bahkan Yahudi aja nggak percaya Al-Quran, ngapain dia? Ngapain ada hubungannya? Nanti kalau kamu minta Tauratnya, apakah kamu percaya bahwa di dalam semua Taurat itu kamu percaya apa yang dia katakan? Jadi kan omong kosong semua jadinya. Jadi gini loh. Kalau saya mengatakan suatu pembenaran itu, ya janganlah seperti itu. Jadi terlalu remeh-temeh menurut saya argumentasinya. Argumentasinya serius. Itu terlalu remeh-temeh karena kenapa? Karena kamu nggak bisa menjawab apa yang kita sampaikan itu. Bahkan kamu nggak paham, gagal paham pun apa yang kita tanya itu sama kamu. Bahkan kamu mengatakan zombie. Mana ada zombie dulu? Coba bayangkan bahasamu. Bahasamu aja nggak kamu yakini bahwa itu benar. Apa arti zombie? Itu hanya cerita di dalam film-film. Kamu aja loh. Hal-hal yang cerita-cerita yang itu aja kamu percayai. Waduh, ini kan bukan berbicara tentang dongeng, bro, yang seperti yang kita lihat dalam tulisan-tulisan yang kita lihat dalam kitab suci. Ya toh? Yang dituduhkan oleh orang-orang Quraisy kepada Nabi Muhammad, tidak seperti itu. Jadi gitu. Jadi mari kita berdiskusi itu dengan jelas. Nah, saya sudah katakan tadi bahwa boleh-boleh saja kita menafsirkan apa yang ada di dalam keyakinan kita. Nah, jangankan seperti itu, dalam Al-Quran aja ada yang tidak disebutkan, kalian yakini kok. Misalnya, tidak ada nama Hawa di dalam, kalian yakini. Tidak ada ajaran sunat di dalam Al-Quran, kalian yakini bahwa itu kalian sunat. Dan banyak sekali hal yang tidak ada di dalam Alkitab, kalian mengatakan bahwa itu ada. Misalnya, Ismail seorang nabi, mana ada di dalam Al-Quran Ismail nabi? Kan begitu tuh, tapi kalian percaya itu berdasarkan identifikasi dari ajaran kalian. Nah, itulah sebabnya kamu harus banyak belajar dulu terkait dengan ilmu daripada agama kamu, supaya nanti tidak sampai kamu kebenturan dengan narasi-narasi kamu sendiri. Nah, kemudian tadi saya dengar juga kamu mengatakan bahwa pohon korma itu berbicara terkait dengan di Bethlehem. Loh, bro, Isa itu lahir di Arab, di padang gurun. Itu di bawah pohon korma ketika Maria melahirkan. Aduhai. Loh, di situ di pohon korma itu di situ, karena kenapa dia makan pohon korma? Waktu habis Pak, sepertinya. Oke. Baik. Terima, Pak Pendeta. Belum muncul. Kamu menanglah di ini ya. Terima, Pak. Sudah. Kamu menang di PK-nya ya. Ya, Bapak kalau mau menang PK nanti malam, Pak. Itu banyak Sultan Kristen. Kalau Bapak tujuannya PK, nanti malam itu ada Bapak Paulus tuh.
yang orang kaya itu. Oke, saya ya, tinggal mau bahas poin ya. Pak Pendeta, ini Bapak ini Masya Allah gelarnya luar biasa ya, Magister Teologi loh, dosen beliau ini ya. Saya salut. Oke, Pak Pendeta Kalau jangan nggak bicara ini Pak. kita berhentikan diskusinya. Sebentar Pak. Ya, Nggak ada sabar hubungannya Pak. di situ. Iya, makanya Ya. kan kita nggak usah Ini usik-usik waktu ini. saya Pak, ini Loh, waktu iya, saya tapi masih kan nggak boleh berjalan Pak. usik-usik ininya. Kita sudah janji awal tadi. Bapak, Nggak Bapak boleh ini waktu usik-usik saya ini. Pak. Bapak kalau mau ngusik-ngusik Kita profesi berhenti, saya juga kita nggak berhenti masalah aja ya. Pak. Oke, kita Loh. berhenti aja ya. Loh, Pak, Pokoknya belum selesai. nggak usik ngusik-ngusik ininya pribadi, nggak usik. Pak, Nggak usah. Ajaranmu aja ke sampaikan. Kenapa Pak? Gitu. Pak, Loh, itu kan profesi. ini waktu itu kan saya. pribadi. Itu kan Ini privasi waktu saya. Itu waktu. nanti kita tambah lah, nanti kamu tambah, nanti kita ini tambah waktu nanti. saya. Waktu Nanti saya kamu ini setelah Pak. ini, kita tentukan dulu di sini yang 5 menit ini dulu kita sepakati. Aduh. Usik privasi kita masing-masing. Saya nggak pernah usik privasi kamu karena itu menghabiskan waktu. Nanti tambah 5 menit sama kamu pun jelaskan ini tidak masalah. Tapi kalau kamu usik seperti itu, ya itu namanya bukan akademis. Itu namanya saya bilang tadi itu polemikus. Tahu nggak polemikus itu nggak tahu, nggak bisa berdiskusi dengan benar. Itu namanya polemikus itu namanya. Jadi dia comot-comot ini ke sana ke sini loncat-loncat kayak kodok. Gitu dia. Jadi saya nggak suka seperti itu. Kalau diskusinya Kalau misalnya itu justru saya bangga Pak. Justru saya kita bangga, diskusi saya kalau kamu mau. Kalau kamu nggak mau ya sudah. Karena kamu juga saya lihat kan kamu pertunjukkan yang nama apa namamu itu baju-baju hukummu gitu. Jadi seharusnya kamu punya apa lah ya? maksudnya dengan itu boleh seperti itu. Kamu tahu etikanya kan? Seorang lawyers itu ya harus tahu etika dalam berdiskusi. Ini namanya polemikus, ini namanya bukan akademik. Ini jadi saya gitu, lagi justru yang tidak beretika Bapak. Saya lagi ngomong kok. Ini kan waktu saya. Ini waktu saya Pak. Kalau Bapak takut bilang aja, nggak usah begitu Pak. Terserah kamu mau menerjemahkannya apa. Tetapi kalau saya menghormati Bapak dengan mengatakan Pak dosen, Bapak yang dosen itu aduh. Tidak ada hubungannya. Ardiansa itu saya panggil Pak dosen Pak. Itu dia dosen, Ardiansa dosen. Saya panggil dosen nggak marah tuh. Ya Ustadz Wapi, Ustadz saya panggil Ustadz nggak marah. Bapak dipanggil Pak dosen nggak boleh. Tidak masalah panggil dosen, tapi kalau untuk dijadikan sebagai bahan diskusi itu tidak baik. Itu kamu harus tahu. Kalau saya kan sampaikan Pak dosen yang saya hormati. Kenapa saya ngomong Pak dosen yang dihormati saja nggak boleh? Ya udah Pak dosen. Saya. Kita nanti lanjutkan nanti 5 menitnya. Kita habiskan dulu ini untuk jelaskan ini. Jadi kita harus fair dong dalam berdiskusi itu, kita harus tahu gitu loh. Sekarang saya tanya salahnya di mana kalau saya manggil Bapak Pak dosen? Saya sudah memberikan. Kalau memang saya salah memanggil Bapak dosen, silakan laporkan saya secara pribadi. Tidak ada masalah di situ, tidak ada masalah di situ. Kalau tidak ada masalah, kenapa? Kecuali saya menghina profesi Bapak. Masalahmu adalah membawa kredibel saya di dalam narasimu. Jadi tidak boleh seperti itu. Tidak boleh, itu privasi saya. Kalau misalnya Pak. Tidak boleh seperti itu. Kamu harus gini aja deh. Kalau mau, Pak, si Rudi saja, Wak Labu itu memframing saya biasa aja. Itu Rudi dengan saya itu beda. Nah, tentunya saya sebagai seorang akademik, saya harus ajari kamu sebagai orang yang mau belajar tentang berakademik gitu loh. Karena kenapa? Bapak berani apa enggak nih? Mau lanjut apa enggak? Saya enggak maksa kalau Bapak enggak mau lanjut. Enggak apa-apa kalau enggak lanjut, enggak masalah. Kalau kamu terus membawa diksi kamu hanya untuk menjual semua. Sekarang saya minta nih. Saya minta sama Bapak tunjukkan diksi saya yang salah di mana yang tadi. Coba diksi saya yang salah di mana biar saya tahu. Diksi kamu begini. Masa seorang dosen. Nah, kalau kamu masa seorang dosen, tidak boleh seperti itu. Kalau kamu panggil saya, oke Pak dosen, ya nggak masalah bagi saya. Nggak masalah. Gitu masa seorang dosen. Nggak masalah bagi. Baik. Saya luruskan ya, baik. Oke, silakan. Baik, oke. Nanti saya panggil Pak dosen, bukan masa ya, jangan Pak. Nanti masa ya. Aja ya, imanmu aja yang dijelaskan. Tidak perlu kamu ini.
Loh, terus Karena ngapain kita diskusi, Pak? Kalau saya hanya mempertanyakan imanmu iman aja yang saya nggak perlu dijelaskan. dipertanyakan. Ya perlu, Kalau perlu. saya mempertanyakan iman saya, ngapain diskusi? Saya nggak Ya, ya, meragukan ya. iman saya, Pak. Gimana Ya, sih, ya, Bapak? ya. Masa saya nanya Ya, 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 ya. iman Ya, ya, ya. saya? Oke, oke. Oke, oke, oke. Lah, adalah. Oke. Ya sudahlah. Oke. Gimana, Pak? Bapak, kita lanjut. Sayang, gimana? Kita lanjut. Belum selesai, dah kabur. Yo, baru ngomongkan kita lanjutkan sekarang, dah kabur. Ini baperan ya, si Rudi saja memframing saya kalah debat. Saya penonton lihat dengan ilmu lah ya. Menguasai Ibrani, menguasai Yunani, baca Arabik, baca Quran bisa. Jadi kalau ada oten yang memframing saya kalah, saya mah ya itu hak Anda menilai gitu. Ini dibilang masa Pak dosen gitu aja udah tantrum, udah baper. Kalau diskusi agama itu nggak usah baperan. Kalau diskusi agama lawan debat kita, si Rudi sudah keok, babak belur, dia memframing saya kalah. Saya biasa aja. Karena tujuan kita itu bukan kalah, bukan debat. Bukan kalah PK, menang PK, bukan. Tetapi penonton yang di bawah tujuan saya. Belum apa-apa sudah kabur. Alasan aja mau kabur.